Halo teman-teman, kali ini kita akan jalan naik motor ini menuju ke Curug Silawe yang tepatnya berada di Kabupaten Semarang, ya di Kota Ungaran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di suasana Idul Fitri ini, saya Kurniawan ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mengunjungi daerah wisata yang berada di Kabupaten Ungaran. Kemungkinan akan tiba di sana sekitar 1 jam lagi. Lokasinya berada di daerah pegunungan, namun jalannya sangat berkelok-kelok. Kita disuguhi dengan pemandangan Gunung Ungaran dan pedesaan-pedesaan serta suasana yang masih hijau. Teman-teman, sebenarnya kita sudah mengunjungi daerah wisata ini kurang lebih kira-kira 6 tahun yang lalu. Namun perbedaannya kali ini sangat mencolok, yaitu jalannya. Akses jalan waktu dulu 5 tahun yang lalu sangat-sangat jelek, dan sekarang kali ini akses jalannya sudah mulai bagus, sudah mulai ada beton dan atau aspal, dan sudah agak rapih dan dipandang enak. Ketika kita akan memasuki daerah wisata ini, kita disuguhi dengan indahnya kebun kopi yang sangat luas sekali. Semakin mendekati daerah wisata tersebut, kita tidak menemukan pemukiman sama sekali, dan di sekelilingnya kanan kiri disuguhi dengan kebun-kebun kopi. Maka dari itu, di tempat ini hanya dibuka maksimal hingga jam 2 sore. Mengingat di sini tidak ada pemukiman, kalau terjadi apa-apa nanti penanganannya akan sulit. Susah banget. Karena tempat wisata ini berupa Curug Silawe, yaitu air terjun yang bernama Silawe. Maka dari itu kita diharuskan untuk berhati-hati dan maksimal untuk berkunjung jam 2 sore. Dan di tempat ini juga masih banyak ditemukan lutung kalau bahasa Jawanya, kalau bahasa Indonesianya yaitu kera. Namun kera ini sudah sangat langka, dan burung apa saya agak lupa. Maka dari itu ini hewan sangat dilindungi dan di situ tidak diperkenankan untuk berburu. Untuk mencapai Curug Silawe, kita diharuskan untuk berjalan kaki menaiki bukit kurang lebih 1 jam lamanya. Dan di sini kita harus membeli tiket sebesar 10.000 untuk 1 orang dan parkir sepeda motor Rp3.000. 20? 23. Berapa ini? Ya. Kita masih melewati kebun kopi kurang lebih 5 menit hingga kita berada di hutan yang dimana kita harus mengikuti sungai. Guys, kita sekarang udah di lokasi Curug Silawe, walaupun mungkin trekkingnya masih jauh, masih naik terus ke sana, dan kita akan mencoba naik. Oh ya, untuk sekedar informasi aja, ini tiketnya untuk motor roda 2 parkirnya 3.000, untuk roda 4 4.000, dan untuk 1 orangnya tadi berapa ya? 4.000. Pokoknya tadi kita itu habisnya 20 berapa tadi? 23.000 2 orang. Kalau motornya 3.000 berarti 1 orangnya tiketnya 10.000. Ini saya kesini H+2 lebaran. Oke, yuk langsung aja 3, 2, 1, let's go. Guys, walaupun H+2 tapi nggak terlalu rame karena orang pada males kesini karena trekkingnya itu jauh banget. Sekedar informasi aja,
6 tahun yang lalu kita udah pernah kesini dan belum sebagus ini, masih sangat jelek trekkingnya, dan sekarang udah bagus. Ini udah mulai di beton dikit-dikit dan pemandangannya udah bagus. Sekeliling ini kebun teh, kopi ya, kebun kopi, sorry. Pemandangannya ini sangat indah dan sejuk banget, walaupun agak ngos-ngosan. Dulu kita kesini masih slim ya, sekarang kita udah fat banget. Yang jelas kita kesini jalannya udah bagus dan kebetulan cuacanya ini cerah banget. Semoga nanti ke Curug Silawenya juga jalannya bagus. Kalau jalannya jelek, terpaksa kita akan pulang. Guys, sebenarnya kita tujuan utama nggak kesini, kita mau ke Candi Gedung Songo. Cuman berhubung jalannya macet banget, padahal kita sudah pakai motor ya, tapi masih tetap kena macet. Akhirnya kita ke Curug Silawe yang agak sepi ya. Di lokasi juga disediakan warung sehingga tadi teman-teman bisa makan di sini untuk mengisi perut. Jadi teman-teman gak usah khawatir apabila dari rumah belum makan, ya bisa makan di sini kok. Kita sudah memasuki hutan, yaitu hutan Beloved CLBK. CLBK adalah Curug Lawe Benowo Kalisidi, karena di sini ada 2 curug atau 2 air terjun. Wow, pemandangannya indah dan sejuk banget. Ini sungainya sangat jernih walaupun kecil dan udah dibeton sih. Kalau ngelihat sungai ini, saya jadi keinget waktu dulu saya pernah muncak, kayaknya turunnya di sini. Bagi teman-teman yang akan berwisata di sini, tidak dianjurkan untuk mengajak anak kecil karena di sini kita harus menyusuri sungai, jadi harus sangat berhati-hati sekali. Di sini juga ada tulisan dilarang menembak atau berburu. Mungkin banyak juga orang-orang yang berburu hewan-hewan yang dilindungi atau mungkin yang hampir punah di sini ya. Kurang lebih 15 menit kita menyusuri sungai kecil ini. Jadi hati-hati agar tidak terpeleset. Kita disuguhi dengan pemandangan yang sangat hijau, yang masih alami, asri, ciri khas dari hutan yang sudah dilindungi. Suaranya udah ciri khas kalau berada di hutan. Hewan-hewan yang kayak apa ya, jangkrik ya. Jadi bunyinya itu dari sayapnya. Banyak di pohon-pohon ini. Suka banget nih. Curug Silawe ini lebih tepatnya berada di Desa Kalisidi di Kabupaten Ungaran. Letaknya itu kurang lebih 1 jam dari kota Semarang. Bagus juga ini disediain tempat sampah, dan tempat sampahnya ini dari jaring. Kreatif banget ya, bagus, dan bisa dilihat masih bersih, tidak ada kotoran dari manusia, yang ada kotoran dari daun-daunan atau ranting. Ini wajar karena kita di hutan. Pasti unik banget dari pohon ini bentuknya seperti ini, tapi kalian harus hati-hati karena jangan sampai digelantungin ya. Nanti walaupun ini besar, tapi kita nggak tahu usianya berapa dan terawan apa. Oke, kita harus berhati-hati. Kita masih mau melanjutkan perjalanan menyusuri sungai karena letak dari tempat parkiran sampai ke lokasi kita membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam lamanya. Jadi di sini kita harus berhemat-hemat tenaga karena nanti di depan
akan banyak bukit-bukit yang akan kita lalui. Jadi kita harus tetap bersemangat dan hati-hati jangan sampai tergelincir ke sisi kanan yaitu sungai kecil, ke sisi kiri kita akan tergelincir ke jurang. Kita harus hati-hati, sebagian jalannya mungkin longsor ini, jadi dikasih pasir yang ditaruh di dalam karung. Di sini ada gubuk ya, jadi buat kalian-kalian yang mungkin capek bisa istirahat di sini. Gubuk derita. Kita disuguhi dengan jembatan yang terbuat dari kayu dengan frame besi, di mana jembatan ini menyusuri tebing-tebing. Jadi sangat indah untuk berfotoria, namun tetap hati-hati karena licin. Guys, ini ada jembatan tapi dari kayu, agak licin. Kalau hujan ini amat sangat berbahaya. Cuman memang framenya ini dari besi ya. Harus hati-hati jangan sampai nanti kamera jatuh. Halo guys, ini kita sudah berada di jembatan romantis. Ada tulisan jembatan romantis. Oke, ini jembatannya agak ngeri-ngeri sedap. Guys, ini ada bekas pohon yang tumbang, lalu ini sekalian dibuat jalan kayak gini. Jadi pohonnya nggak disingkirkan karena terlalu gede dan mungkin terlalu berat ya, butuh tenaga ekstra ini. Walaupun di sana udah dipotong sih. Ini harus hati-hati nih. Kita jalannya hanya mungkin berapa ya, 30 cm atau 40 cm ini. Kita kalau jatuh ya jatuhnya ke sana, atau kalau enggak jatuhnya ke sini, ke sungai. Sungainya jernih banget ini. Ini ada jam datangnya jam 8 sampai jam 2. Jadi setelah lebih dari jam 2 nggak boleh karena mungkin terlalu berbahaya. Dan ini aksesnya ini ditutup, mungkin naik ke atasnya lagi apa nggak tahu ya. Jadi kita harus lewat turun ini. Ya, kita harus lewat jalan seperti ini. Ya, oke, kamera saya matiin dulu karena menyangkut keselamatan. Oke. Ini kita sudah mulai nyampe di sungai kecilnya. Ya. Nanti kita naik ke atas sana. Kita naik ke atas sana dan mungkin ini ke sana lagi Curug Silawe. Itu ada pohon-pohon yang pada tumbang ya. Kita sekarang udah memasuki hutan, udah nggak melewati sungai ya. Kalau tadi kita mengikuti sepanjang berlawanan arah air sungai, dan sekarang ini kita di hutan dan kita akan turun lagi gitu. Jadi kita tadi hanya nyebrang sebentar, harus hati-hati lagi nih guys. Ini kita mau naik lagi ke sana. Kayaknya tadi jalur yang ditutup di sana itu ternyata ada pohon tumbang, jadi kita diharuskan lewat bawah dan naik ke atas. Sebenarnya tadi mungkin lebih dekat lewat atas karena ada pohon tumbang, kemungkinan ya, karena pohonnya itu kelihatan banget di sana. Ayo.
Guys, kita sekarang balik lagi ke tadi, menyusuri sungai yang seperti tadi ya, karena jalannya tadi ditutup. Bener, ada pohon besar tumbang. Ayo kita lanjut lagi ke sana. Tadi kita sempat tanya, katanya kurang lebih setengah jam lagi. Berarti kita mendaki mungkin 45 menit ada mungkin sampai ke titiknya ya. Kalau memang benar tadi kita tanya setengah jam lagi. Kita harus menanjak lagi ini. Kalau feeling saya sih hampir nyampe. Ini hampir nyampe. Mudah-mudahan nyampe ya. Karena udah lumayan ngos-ngosan ini. Istriku kayaknya udah kehabisan nafas itu. Ayo. Ayo. Istri udah kecapean. Udah hampir gak kuat dia. Untung ada temannya ini, ada satu keluarga yang di situ ada anak kecil juga, anaknya. Teman-teman jangan khawatir, di tengah hutan juga disediakan toilet apabila kalian ingin buang air kecil atau buang air besar. Jadi sangat-sangat nyaman berwisata di sini. Disediakan tempat istirahat jika kalian tidak kuat atau ingin berhenti sejenak. Dan kita memutuskan untuk berhenti sejenak karena istri udah nggak kuat. Terdapat himbauan atas hewan-hewan yang dilindungi agar tidak diburu. Dan ketika kita sudah mencapai di persimpangan jalan, di situ tertera ada yang namanya Curug Benowo dan Curug Silawe. Dan kita memutuskan untuk ke Curug Silawe karena katanya pemandangannya lebih indah di Curug Silawe. Namun jarak untuk tempuhnya yaitu sama-sama jauh juga. Jadi kita memilih yang Curug Silawe. Kita berada di tengah hutan ini. Ayo semangat. Kelihatannya sebentar lagi nyampe. Kita pokoknya ngomong bentar lagi terus aja deh. Ini ada pohon yang tumbang, pohonnya gede banget. Udah tua banget ini pohonnya. Perjalanan nggak tahu nih masih seberapa jauh. Masih jauh mas? Udah deket? Oh, tinggal itu aja ya. Oke. Oh siap.
Silawenya hampir sampai guys, tinggal nyebrang-nyebrang aja nih. Nah itu ada air terjunnya udah kelihatan. Hati-hati nih guys, bisa dilihat guys di belakang saya. Akhirnya nyampe walaupun baterai udah hampir habis ya. Kenapa dinamakan Curug Silawe? Karena ini banyak banget nih di sini. Nah, di sini itu banyak banget air terjunnya. Akhirnya kita sampai di lokasi dan kita dibuat takjub atas banyaknya curug ini atau banyaknya air terjun ini. Walaupun kita sudah pernah ke sini, tapi tetap masih dirasa kita takjub sekali. Walaupun mungkin ada sedikit perbedaan karena curah hujan ini agak tinggi. Beda dengan kita dulu, curah hujannya agak sedikit pada musim kemarau waktu pertama kali kita ke sini. Guys, berhubung baterai saya hampir habis, mungkin vlog kita cukupkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung baterai kamera kita udah habis dan kayaknya kok udah siang juga, makanya kita memutuskan untuk langsung pulang. Yuk. Rasa takjub dan rasa capek kita sudah bercampur jadi satu. Maka dari itu ketika kita ingin pulang, kita menyempatkan sejenak untuk rehat, menikmati secangkir minuman dan semangkok mie instan. Di situ menjadi makanan yang sangat enak karena di tengah hutan tidak ada apa-apa. Dan setelah itu kita melanjutkan untuk perjalanan pulang dengan sisa-sisa tenaga kita. Di sini juga ada area pandang lutung, sejenis kera langka yang dilindungi dan terlihat di pepohonan tinggi antara jam 5 sampai jam 7 atau jam 4 sore sampai jam 6 sore. Dan kita kebetulan tidak kelihatan, tapi tadi kita sempat kedengeran suaranya waktu kita berangkat. Tapi kalau kita pulang ini nggak kelihatan, nggak kedengeran. Itu ada kalau ditulis di sini di pepohonan tinggi-tinggi itu ada lutung. Ya, oke, ini kita jalur mau pulang, tadi kita kelewatan.